Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dong sawangan jantungku, kemarin kamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar orang baik? Video ini akan tayang malam ya, karena syutingnya aja ini sudah 3:30. Jadi ya maklum lah ya, namanya juga orang sibuk, asik. Enggak. Jadi memang ada kegiatan di mana Mas Tiri baru selesai, baru beres, dan baru bisa bikin video buat nemenin kalian. Happy weekend. Lagi pada ngapain hari ini teman-teman? Oke, aku lembur Mas T, soalnya ada target. Aku liburan Mas T, aku lagi ngumpul sama keluarga. Aku lagi males-malesan di rumah, ngumpulin tenaga buat istirahat. Apapun yang sedang kalian kerjakan sekarang, semoga teman-teman yang di rumah, Mas T doakan selalu diberi kemudahan, kesehatan, rezeki melimpah, dijauhkan dari kegiatan apapun yang kurang baik bagi jenengan dan juga kita semua. Amin. Tetap semangat pastinya ya. Apapun yang sedang kita kerjakan sekarang, memang betul setiap orang ukurannya beda-beda. Aku membaca komentar begini. Pasti menyemangati orang itu kan berbeda berbeda porsinya. Iya, saya tahu. Tapi kalau memang saya bisa menjadi artinya jadi penyemangat buat kalian kan nggak masalah. Tolak ukur kita sama, kita sama-sama manusia. Yang diukur tuh bukan soal ujiannya, tapi semangat kita dalam menghadapi ujian. Ada loh orang-orang yang tipikalnya tuh lemah, kalau nggak didorong dia nggak mau maju, kalau nggak disundul dia nggak mau naik. Ada tipikal yang seperti itu. Jadi harapan saya, semangatnya Mas T buat semangat melawan permasalahan hidup dalam tanda kutip juga sama, sampai ke teman-teman yang di rumah juga. Jadi teman-teman juga semangat, intinya itu ya. Tetap berprasangka baik, niatnya baik, doanya yang baik, jangan lupa bersyukur. Semangat ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton video ini, yang sudah sering bolak-balik selamat datang tentunya. Kalian yang sudah subscribe, yang baru atau yang lama terima kasih. Kalian yang belum subscribe, ayo support Mas Tulus dengan subscribe, pencet tombol loncengnya. Ininya jangan lupa jempolnya. Bantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus ya. Yang sakit semoga cepat sembuh, yang punya masalah semoga cepat selesai, yang rezekinya lagi seret semoga lancar lagi, yang sedang kurang baik keadaannya semoga segera membaik, yang sedang terlilit hutang piutang, amin ya Allah. Semoga hutangnya jenengan segera Allah berikan jalan supaya segera lunas. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.
Di minggu ini Mas T nggak mau bahas soal intuisi musibah dulu ya. Ini hal yang sudah saya pending sejak awal September malah. Jadi Mas T sudah ngelis salah satu rumor yang beredar sejak bulan Juni ya, yaitu soal deflasi yang sedang melanda Indonesia. Kalian tahu deflasi itu apa? Apa kalian sekarang sudah sedang merasakan bahwa berniaga itu sedang kurang baik atau daya beli masyarakat kita itu sedang kurang? Atau mungkin rasanya kok bisnis muterinnya susah banget ya. Kok yang beli sedikit, yang jualan banyak, produk harus kita dorong, kita up dulu untuk kita jual, tapi yang beli nggak ada. Ngalamin itu nggak? Nah, deflasi tersebut itu salah satu artinya. Sehingga deflasi itu daya beli masyarakat kita turun terus setiap bulannya. Dan hal ini disampaikan oleh orang-orang yang hebat di atas sana bahwa deflasi itu sudah terjadi sejak bulan Juni 2024 sampai ini di Oktober diprediksikan deflasi akan semakin lebih parah. Sebenarnya pandangan Mas T apa? Mas T pengen menghitung soal deflasi ini, Mas T pengen menghitung di akhir tahun ini kalau di 2025 benarkah banyak yang meramalkan akan ada resesi, kemudian akan ada kesulitan mengais rezeki, apakah memang seperti itu? Nah, dari segi ini Mas T pengen menghitung dari segi pandangnya Mas T ya. Oke, Mas T mau menghitung dari segi pandangnya Mas T. Jadi teman-teman yang nonton, ini juga banyak banget yang minta sudah lama banget tapi baru bisa saya selipkan hari ini. Sehingga nanti kalau yang tidak sarujuk dengan pikirannya kalian, silahkan kalian geser atau kalian skip saja. Ya, anggaplah kita iseng-iseng menghitung ekonomi kita melalui tanggal-tanggal di akhir tahun. Apakah memang di 2025 juga mungkin ada resesi besar-besaran, nanti kita akan hitung secara detail ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya saya mau memberi info bahwa hasil ngalap berkah. Nah, aku diomelin sama mama. Jangan bilang ngemis-ngemis lagi ya nak, di video ngomongnya sekarang ngalap berkah. Tak nurut. Padahal sebenarnya bercanda ya, cuman mungkin bagi sebagian orang kurang enak karena kan memang dulu ada hujatan, ada cacian katanya ngemis mulu, nanti duitnya buat apa, nasi boknya hari apa. Jadi mereka tuh cuma tahu saya ngemisnya, tapi mereka nggak tahu kalau ternyata ngemisnya tuh buat akhir bulan gitu loh. Jadi itu hal yang tidak mereka tahu. Jadi Mas T tadi sudah cek, alhamdulillah ada saldo yang sudah masuk per hari ini. Wow, kita belum ganti bulan ya, sudah ada 164.000 ya, 164.000. Alhamdulillah. Ini awal yang baik. Mari kita doa sama-sama. Oktober orang-orang dikirimkan untuk bantu kita. Oktober Allah izinkan sedekah nasi box ada. Jadi kita doa lagi. Semoga hal yang sama juga masih terlimpahkan. Masih Allah izinkan membantu kita di bulan November ini. Amin ya Allah. Nah, teman-teman yang masih pengen bantu silahkan cek kolom deskripsi. Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya Rp12.000 maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto ya. Oke. Terima kasih banyak orang baik yang sudah membantu kemarin. Siapapun, dimanapun, sukunya, agamanya, jenis kelaminnya, pokoknya apa wae. Sing dadi hajate, sing dadi tujuane, Mas T doakan Allah sampaikan. Allah kabul, Allah terima pahalanya. Amin. Kemudian semoga Allah tukar sedekahnya dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas T doakan jenengan yang sedekah ke Mas T, amin. Semoga hajat baiknya segera Allah kabul. Dan semoga sedekahnya jenengan Allah tukar jadi media tolak balak bagi jenengan yang bersedekah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Percaya ora percaya ya rek. Aku ki bebek ya apa meripatku ki rumah aku kudu
kutu gembeng ini lho, mbuh ngopo aku ora ngerti. Sehat bagi kita semua ya. Oh iya teman-teman, video ini tayangkan di hari Minggu, jadi belum ada pengiriman minyak bidara ya. Kalau yang kemarin-kemarin semuanya sudah dikirim, sehingga tinggal tunggu saja. Estimasinya adalah 7 hari sejak Mas T sharing info resi. Jadi kalau belum 7 hari, teman-teman silahkan cek resinya saja. Karena itu kan online ya. Kemudian bisa ada pengiriman di hari Senin. Kalian yang memesan, silahkan ikuti formatnya. Mas T pesannya 3, alamatnya ini, kode posnya ini, namanya ini. Oke? Langsung ke WhatsApp yang di 0857 ya. Terima kasih. Yang sudah pesan semoga manfaat jadi obat. Amin. Tapi ada pengiriman di hari Senin ya. Terima kasih banyak. Nah, mungkin kalian itu nggak tahu ya deflasi itu sebenarnya pengertian dari apa. Kalau dari info yang saya baca, deflasi itu sebetulnya adalah kondisi ketika harga barang dan jasa di suatu wilayah mengalami penurunan secara terus-menerus, juga mempengaruhi daya beli dari masyarakat itu sendiri untuk membeli barang atau jasa yang ada di sekitar kita. Sehingga deflasi pengertiannya adalah, saya ulangi, kondisi ketika harga barang dan jasa di suatu wilayah mengalami penurunan secara terus-menerus. Dan memang ini bisa dipengaruhi karena suku bunga, kemudian produksinya terlalu banyak, tetapi yang beli atau daya belinya itu nggak ada. Sehingga menjadi apa? Ya karena nggak ada yang beli dibikin murah. Nah kalau ini terus-terusan, yang ada kita sampai ke hancurnya inflasi, kemudian menuju ke resesi karena ekonominya sudah terlanjur parah. Dan hal seperti ini ternyata sudah terjadi sejak Juni teman-teman. Kalau saya salah mohon dikoreksi ya. Dan teman-teman juga banyak yang ngeluh bahwa emang sih Mas T jualan itu emang agak susah, berniaga itu agak susah. Sehingga jujur aku juga kaget pas mama bilang bahwa cabai dari Indramayu harganya cuma 5.000. Terus aku juga kaget, di kampungku juga sama, harga cabai itu sempat aku baca update status temanku di Facebook. Jadi Mas T itu walaupun di Jakarta, Facebook yang lama itu masih berteman dengan orang-orang kampung. Mas T itu ada 3 FB-nya ya. Dan itu semuanya sudah full, susah untuk di-invite. Jadi Mas T masih kontrol, kadang-kadang masih melihat sayuran tuh harganya emang murah banget. Cabai 3.500, kemudian beberapa barang-barang itu emang turun-turun. Tetapi seperti halnya telur, ayam itu juga justru tidak mengalami penurunan. Hanya sedikit saja, tetapi tidak fluktuatif. Sehingga lumayan mengganggu lah menurut aku. Karena ya yang hancur pasti petani. Karena penurunan harganya ini lumayan. Kemudian yang beli tidak ada. Sehingga mereka tetap harus produksi, mereka tetap harus hidup, ya toh. Petani kan tetap harus nanam, harus panen, uangnya buat beli pupuk lagi, buat produksi lagi, sama halnya dengan pabrik. Mereka harus produksi barangnya terus-terusan karena harus ada yang dibayar, belum biaya untuk pabriknya, untuk karyawan dan seterusnya. Perputarannya tuh lumayan banyak, sehingga ketika ada apa, harganya harus diturunkan, mereka mengalami kerugian. Sudah diturunkan pun daya beli masyarakat jadi turun, sehingga tidak banyak barang yang terjual. Akhirnya produksinya stuck. Buat apa kita produksi terus kalau tidak terjual? Ada yang di-refund, ada yang dikembalikan, ada yang tidak laku, kemudian menuju ke kerugian. Sehingga sekarang banyak perusahaan atau PT atau pabrik yang tiba-tiba mengalami atau dinyatakan pilot, kemudian mau tidak mau harus tutup dan juga mem-PHK ribuan karyawannya. Itu bukan satu hal yang bukan satu hal yang kabar baru maksudnya, tapi ini sesuatu yang sudah terjadi dan banyak sekali menimpa perusahaan-perusahaan besar yang dulunya lumayan terkenal, dulunya lumayan ada di sekitar kita, tiba-tiba semuanya mengalami kebangkrutan karena satu dan lain hal tersebut. Ini salah satu hal yang memang terjadi di masyarakat kita. Nah, sekarang Mas T mau menghitung dari angka yang Mas T lihat di akhir tahun, apakah memang benar ada kemungkinan 2025 itu akan ada resesi? Kemudian apakah deflasi ini masih akan panjang? Apakah deflasi ini masih
hal yang harus kita waspadai, kita akan coba hitung mulai dari bulan November sampai ke bulan Desember. Mas Teh pengen menghitungnya di situ ya. Sebenarnya dari beberapa video-video Mas Teh, kalau kalian tuh mau melihat Mas T menghitung kerezekian atau dari segi ekonominya, Mas T tuh selalu membahas tanggal-tanggal cantik. Yang pertama, ya intuisi di 1 bulan full. Misalnya intuisi bulan Januari sampai ke Desember. Itu selalu Mas T buat di tanggal 1. Kemudian tanggal-tanggal uniknya. Kalau Januari berarti 1 Januari. Kalau 2 Januari berarti 2 Januari, nanti 12 sama nanti kayak bulan 10 nih. Berarti tanggal 1 kita baca intuisi 1 bulan di bulan Oktober, tanggal 10, tanggal 20, sama tanggal 30, karena ini kita di bulan 10. Nah, sama dengan bulan 11, nanti juga sama di tanggal 1, tanggal 11, tanggal 21, sama di akhir bulan. Biasanya Mas T membaca itu dan kita hitung dari beberapa segi, salah satunya sisi perekonomian atau kerezekian. Dan selalu dari dari Mei 2024, kalau kalian memang continue deh, tolong dong deh minum deh, ini tolong nih. Kalau memang kalian tuh continue nonton videonya Mas Tulus, aku yakin kalau kalian akan mengerti bahwa dari awal dari segi perekonomian Mas T itu melarang kalian membeli barang-barang yang tidak penting. Itu yang pertama. Kemudian aku nggak menyarankan kalian untuk menghutangkan uang kepada orang lain dengan alasan apapun, maaf, kecuali kondisinya kalian itu mau ada bisnis misalnya, maaf teman-teman. Alhamdulillah. Amit ya rek. Jenenge bar bengok-bengok. Oke. Dari awal sebetulnya saya sudah memperingatkan betul sejak bulan Juli. Jadi memang, kenapa kita tidak menyadari deflasi tersebut? Kenapa kita tidak menyadari bahwa perekonomian kita ini sedang memburuk? Karena memang zigzagnya ini terlihat cukup menyamarkan hal-hal yang artinya ini bisa jadi sesuatu yang mengerikan sebetulnya, tapi tidak terlihat. Kenapa? Hitungannya begini. Di 5 atau di Mei itu memang terlihat penurunan. Kemudian nanti di bulan 6 itu sudah sedikit membaik. Bulan 7 lagi hal yang sama. Bulan 8 aman, 9 deflasi lagi. Hal-hal seperti itulah yang memang agak sulit untuk dirasakan oleh masyarakat. Kecuali yang dagang. Kalau yang dagang pasti ngerasain banget lah. Perputaran ekonominya tuh sulit, kemudian penurunan harga, kemudian jangan penurunan harga aja. Yang paling parah itu adalah penurunan daya beli dari masyarakat. Itu tuh paling bisa dirasakan kalau kalian yang punya bisnis jualan atau yang memang perdagangan lah, pekerjaan atau penghasilan utama. Jadi itu pasti kalian rasakan. Dan Mas Teh sudah memberikan peringatan kepada kalian sebetulnya sejak bulan Mei untuk lebih hati-hati. Di setiap titik tanggal saja, ini beberapa kali juga sudah berbeda-beda hitungannya. Tanggal 1 ternyata masih better, aman. Tanggal 2 ternyata beda, tidak aman. Kemudian ada begitu seterusnya. Jadi kayak ada zigzag. 2024 ini memang sesuatu yang agak kurang bisa diprediksi untuk ke perekonomiannya. Tetapi dalam hal ini memang kalau dihitung lewat angkanya, mulai November akan lumayan goyang. Desember akan sedikit lebih aman terlihatnya. Tetapi teman-teman, kalian tuh sebetulnya harus menyimak ya. Dari beberapa hal yang aku sampaikan, kalau Mas Teh ngomong segi kerezekian, hoki, tapi nggak hoki-hoki banget. Kenapa Mas Teh bilang kayak gitu? Karena memang walaupun jualannya boleh, segi ini boleh, usaha itu boleh, tetapi dari segi pandang lain, pengeluaran secara garis besarnya juga besar. Secara orang dagang, kalau saya mendingan nggak usah rame banget, tapi rame aja, tapi bisa berputar daripada rame banget, tetapi perputaran uangnya tadi lemah. Kalau saya secara pribadi, saya pengennya nggak usah rame banget, rame aja, tapi perputaran kemudian pengeluarannya tidak besar atau kebocorannya nggak besar. Nah, beberapa hal yang Mas Teh hitung lewat angka sebetulnya deflasi tidak terasa ya tadi, karena tadi ada zigzag tadi, ada semacam sesuatu yang mengkamuflase keadaan sehingga terasa baik-baik saja ya, karena kita mikirnya yang aku beli
yang penjualku kurang, tapi pendapatanku pas-pas aja. Jadi sebetulnya terlihat hasil kita tetap normal seperti biasa, padahal berkurang dan tidak disadari. November ini juga lumayan agak turun, Desember sudah mending lagi. Sehingga kalau kalian bertanya deflasi sampai akhir tahun, jawaban saya iya. Kalau saya menghitung ini lewat angka, sehingga deh kamu RS dah, tapi udah aus. Nah, itu salah satu hal yang saya sampaikan. Kalau kalian hitung ekonomi akhir tahun gimana Mas Tulus? Kurang baik? Jawaban saya juga kurang. Jujur, jangankan dari segi perdagangan ya. Saya yang di entertain yang biasanya sampai nolak-nolak job setelah bulan Suro kemarin, itu tuh berat banget bagi saya teman-teman. Jadi memang bukan hanya yang ngajak kurang, tetapi saya jarang bertemu dengan orang yang tidak nawar harga. Istilahnya rate-nya biasanya berapa Mas Teh sekali nge-MC 1 juta, 1,5 juta. Di luar kota beda lagi. Sekarang itu yang langsung to the point, Mas saya punya dana 700 bisa bantu nggak? Jadi memang gimana ya, keuangan memang sedang kurang baik-baik aja teman-teman. Sehingga ya memang kalian memang harus hati-hati dengan hal ini. Meskipun hitungannya ya seperti yang saya bilang, berarti akan susah kalian rasakan kerugian besarnya karena masuknya gede, keluarnya juga gede. Jadi seakan-akan baik-baik aja, padahal sebetulnya ini kita deflasi masih cukup panjang. Menurut hitungan saya, bahkan sampai di awal 2025 pun kita masih merasakan itu. Jadi kalau kalian tanya deflasi masih panjang, kami masih harus irit, kami masih harus pintar memanage keuangan. Jawaban saya betul. Saya betul-betul memperingatkan kepada kalian untuk lebih hati-hati, kurangi membeli barang yang tidak penting kalau memang uang itu adalah uang yang digunakan atau uang yang berputar. Dalam tanda kutip, memang uang yang kalian pakai untuk usaha. Kecuali itu adalah uang yang memang, oh ini nggak ada gunanya atau nggak terpakai. Dari itu pun kalau saya boleh kasih saran, daripada kalian putarkan untuk membeli barang yang kalian, ini self reward Mas Tulus. Yes, saya tahu. Setiap manusia itu memang harus menghargai apa yang dilakukan tubuhnya. Salah satunya dengan membeli barang, membahagiakan tubuh kita, self reward. Reward untuk diri sendiri, penghargaan, rasa syukur kita. Saya setuju dengan statement itu. Tetapi untuk saat ini kurangi hal tersebut. Kalau bisa, self rewardnya nggak usah yang mahal-mahal. Nggak harus beli jam tangan mahal. Nggak harus beli sepatu yang original mahal. Lokal punya dengan harga yang lebih murah masih bisa digunakan pun aman. Self rewardnya itu ditahan dulu, menurut aku. Jadi bukan aku melarang ya. Itu hal yang perlu juga membahagiakan diri. Kita udah capek, kita mau jalan-jalan, mau apa, oke. Tetapi jangan sampai total semuanya kamu habiskan. Itu saran dari saya. Jadi secara hitungan perekonomian memang dari awal Mei saya sudah menyampaikan untuk tidak membeli barang, menghutangkan uang kepada orang yang artinya hanya sebatas tahu sama tahu, saling membantu. Mendingan jangan membantu dengan embel-embel utang. Kalau mau ngasih, kasih aja. Mau itu saudara, mau itu siapa. Karena hitungan gaduhnya ini muncul dari beberapa sisi. Jadi teman-teman harus hati-hati saya sampaikan. Kemudian pertanyaan besar dari kalian adalah apakah mungkin di 2025 kita akan mengalami kesulitan ekonomi, resesi, dan seterusnya. Saya mengatakan kalau saya hitung, saya perbandingkan di tahun 2024 menuju ke 2025. Sekali lagi, tolak ukur saya adalah menghitung angka. Jadi saya bisa salah. Teman-teman di rumah nggak perlu serius juga. Silahkan kalian buktikan sendiri yang di rumah. Kalau ditanya apakah 2025 akan hancur banget, ekonomi akan habis total atau mungkin akan kesulitan atau mungkin akan ada resesi sampai perekonomian hancur, jawaban saya sih seharusnya tidak separah itu. Seharusnya tidak separah itu. Tetapi kalau kalian pikir, kalau kalian bertanya, tolong bandingkan 2004 sama 2025 dengan segi pandang hitungan Mas Teh lewat angka, apakah 2025 akan lebih baik daripada 2024? Secara segi perekonomian, jawaban saya 2025 kalian akan lebih terpuruk daripada 2024. Sehingga kalau memang ada resesi, kehancuran perekonomian di 2025, jawaban saya juga
tidak tepat, tetapi kemungkinan itu ada. Jadi aku nggak bisa memastikan juga. Nah ini beberapa faktor ya teman-teman. Jadi aku tuh juga menghitung dari beberapa sisi. Ini tanggal lahir dari Pak Presiden kita yang mimpin, kemudian kita sudah hitung juga usia dari beliau, dan kemudian beberapa sisi dah saya hitung. Kemudian saya coba untuk akumulasikan untuk melihat segi perekonomiannya, tetapi dari versi saya, dari ilmu cocoklogi yang Mas T bisa, istilahnya gitu ya. Memang berat ujiannya, tetapi kalau memang ini berhasil, sepertinya juga akan aman. Kalau ini berhasil dalam arti segi pandangnya Mas T, berarti kalau memang presiden kita ini bisa mengarahkan sesuatu tadi dengan benar, kemudian menterinya bekerja dengan baik, secara perekonomian mungkin saja hal tersebut bisa tidak terjadi atau setidaknya bisa diminimalisir atau dikecilkan kemungkinannya. Sehingga makanya tadi kalau kalian tanya 2025 kan resesi Mas Tulus, 2025 kan kesulitan Mas Tulus. Jawaban saya sangat ada kemungkinan soal itu. Karena kalau kita hitung, kalian tanya perbandingannya saja, saya melihat 2025 secara hitungan angka, secara ilmu pandang saya memang agak sedikit mengerikan. Dari beberapa sisi ya teman-teman, tapi dalam hal ini kita fokus dari segi perekonomian dulu, segi kerejekian. Sehingga kalian kalau mau tahu update-update setiap bulan tuh saya paling tidak ada 3 video ya. Satu bulan tuh 3 video untuk melihat intuisi kerezekian, percintaan, kesehatan, dan juga musibah. Tanggal 1, tanggal unik, sama tanggal unik selalu ada. Jadi kalau secara garis besar deflasi ini sudah akan semakin parah, apakah mungkin akan makin parah? Jawaban saya juga sangat-sangat akan semakin parah. Perlu tindakan khusus nih, pemerintah kita harus segera ambil tindakan kalau kata saya. Ini kalau nggak makin bahaya, karena puncaknya akan terjadi di 2025. Dan kemudian Oktober ini ditutup dengan sesuatu yang akan semakin buruk. Teman-teman perlu tahu ya, kalian yang mungkin tahu harga emas sekarang ngelonjaknya luar biasa. Dan aku dapat juga beberapa info bahwa ada mata uang baru. Kalau tadinya yang jadi raja itu adalah dolar, ini ada jenis uang baru yang digunakan dari beberapa negara bagian yang memang bekerja sama satu sama lain. Jadi harapan saya mudah-mudahan banyak solusi yang bisa diambil oleh pemerintah kita untuk lebih bisa meningkatkan perekonomian, karena sekali lagi ya masyarakat sekarang yang mereka tahu adalah ya udah aku cuma bertani, aku tanam, aku panen, aku jual, begitu terus perputarannya. Tapi kan kalian kalau bisa lebih mendapatkan hasil, kalian bisa lebih maksimal hasilnya, bukannya itu lebih bagus. Ya kan? Jadi aku harap ini jadi bahan warning saja. Tapi sekali lagi kalian nggak perlu percaya 100% karena ini hanya sebatas membaca angka. Akhir tahun ini juga akan lumayan. Bulan besok ini 11-12 ya. Ini 11-12 di akhir tahun ini. Artinya 11 ini baru nanam teman-teman. Jadi kalau untuk kalian berharap di bulan November kalian panen besar, itu sepertinya salah. Jadi di Desember baru kalian akan bisa merasakan. Simbolnya begitu. Berarti November harus dihati-hatikan. Satu hal lagi, saya menyarankan kalian untuk tidak melibatkan uang dalam pertemanan, perorganisasian kalau untuk ujung-ujungnya dalam tanda kutip hutang piutang. Tetapi kalau kalian membantu punya dan memang uang itu sekali lagi uang yang bukan uang utama yang memang kalian gunakan untuk perputaran bisnis dan juga usaha, bagi saya tidak masalah. Tetapi ketika ini memang uang yang kalian gunakan sebagai perputaran usaha dari kalian, Mas T minta untuk jadi orang tega. Yang harus kalian terapkan sekarang adalah jadi orang tega. Meskipun awalnya mungkin terasa kayak kita tuh bukan orang yang tegaan, tetap aja kita tolong, tetap kita kasih. Tetapi sekarang kita harus menjadi raja tega dalam tanda kutip. Tetapi ketika kalian mengulurkan tangan untuk membantu orang susah, bersedekah dan seterusnya, ini juga saya tidak melarang. Soal bersedekah, berbuat baik itu bukan sesuatu yang bisa diatur, karena terkadang teman-teman ada sebagian orang yang diminta sampai capek nggak ngasih, tapi kalau ketemu sama orang pengen ngasih ya ngasih aja. Ada sebagian orang yang seperti itu. Jadi
berbuat baiklah terhadap siapapun dengan kegiatan ini, kemudian cucilah harta kita dengan sedekah. Pengeluaran sedekahnya pun tetap harus diukur dengan pemasukan yang kita terima. Dan aku juga lumayan excited ya ketika mendengar beberapa kasus ada salah satu orang yang katanya sedang terkena masalah dengan matanya, kemudian sampai buka donasi, sampai MM-an, ini juga bantu sana bantu sini. Jadi dibilang sedang deflasi, dibilang perekonomian kita sedang sulit, daya jual masyarakat sedang menurun, harga semuanya jatuh ya. Tapi kok kalau pas ada donasi-donasi aku denger-denger toto sudah MM-an. Ini juga berarti ya masyarakat kita nggak susah-susah banget dong ketika ada berita yang modelnya seperti itu, atau memang tadi kita orang Indonesia ini memang memiliki sifat welas asih yang luar biasa. Tetapi dalam hal ini dengan alasan kebaikan untuk kalian, aku minta kalian untuk belajar menjadi raja tega. Kalau tidak, 2025 tuh simbolnya begini. Kalau kamu nggak makan, kamu dimakan. Itu simbol 2025. Jadi cukup bahaya bagi saya. Kalau kamu nggak tega, kamu akan diinjak orang. Itu kuncinya, ya. Jadi itu hasil pembacaan kita. Tapi apapun dari hasil pembacaan kita terkait dengan perekonomian kita untuk di akhir tahun sampai ke 2025, kita akan baca detailnya nanti di video-video selanjutnya. Silahkan kalian tonton, silahkan kalian tunggu. Makanya yang belum subscribe. Mas Teh selalu bahas setiap tanggal 1, tanggal unik. Jadi 3, sebetulnya ada 3. Ada 3 pembahasan di setiap bulannya, di mana Mas Teh selalu membaca segi perekonomian, percintaan, dan seterusnya. Sehingga kalian tunggu saja, ya. Kalau kalian setuju dengan apa yang Mas Teh terapkan. Oke, seperti itu ya teman-teman. Semoga menghibur, semoga ada manfaat yang bisa kalian simak sesuai dengan harapan kalian. Mohon maaf, soal perekonomian atau deflasi ini baru Mas Tulus bahas. Sebetulnya sudah lama banget, sejak awal September, tapi memang tergeser-geser dengan topik-topik yang baru. Kalian pengen Mas Teh bahas apa lagi? Silahkan DM di Instagram @bigtulus_official atau komentar saja di postingan Mas Teh yang di YouTube ya. Kalau ada infonya dengan link beritanya, sehingga Mas Teh bisa cek, bisa Mas Teh lihat, kemudian bisa Mas Tulus bahas kalau menarik. Seperti itu ya. Terima kasih. Saya minta maaf kalau terkesan menggurui atau komentar. Kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan, mungkin ada bahasa di mana saya sok pinter, saya sok ngajarin, saya minta maaf. Nggak ada maksudnya. Di sini kita cerna sama-sama untuk kebaikan kita bersama. Semoga manfaat yang saya sampaikan. Terima kasih, dan juga terima kasih. Jangan lupa untuk jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang dalam kondisi serta rezekinya semoga lancar lagi. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah. Amin ya Allah. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duwe usaha, pengen duwe kendaraan. Amin. Hajat teman-teman yang nonton video ini semoga segera Allah kabul. Amin. Yang sedang jual aset semoga cepat terjual. Kalian yang sedang merintis usaha Mas Teh doakan semoga lancar, usahanya lancar, dagangnya laris manis. Amin. Bisa nyelengi, iso manfaat buat keluarganya. Amin ya Allah. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Oh, Mas Wadi lagi ngidupin air. Oke, seperti itu teman-teman. Semoga manfaat video saya. Mungkin nggak suka karena ini hanya sekedar ya hitung-hitung angka aja. Tapi kalau kalian sudah minta untuk dibahas, pasti tertarik dengan bahasan ini ya. Oke, terima kasih Mas Tulus. Pamit dulu. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat tidur. Karena mungkin video ini tayang malam ya. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.